Pun ya, siap. Nggih. Assalamualaikum Bu Sulami, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Jiran. Bagaimana Bu kabarnya sekarang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat meskipun cuaca agak-agak mendung. Mohon maaf lagi ya Bu, saya mohon maaf terus di WA juga mohon maaf baru datang kok kayak molor beberapa waktu gitu dari sini. Di sini saya akan melakukan pendampingan ibu kedua gitu. Saya tadi alhamdulillah izin Ibu Bun selaku KSPK beberapa wanita dua karangan ini diperbolehkan untuk melakukan. Mungkin nanti kita akan melakukan waktunya 4 kali 45 menit Bu. Jadi di kisaran 4 JP. Di sini terus setelah ini mungkin nanti dalam minggu ini juga kita akan melakukan karya karya kedua. Saya berterima kasih sekali dari proses dengan belajar selama 1 bulan ini mengenai modul 1.1, 1.2, 1 dan sampai 1.3 itu saya mengapresiasi sekali terus karena pekerjaan Ibu sudah baik dan terus meningkat dari step dari waktu ke waktu dalam pembelajaran itu Bu. Di sini kita langsung masuk saja ke bagian pendampingan ya Bu. Bagian inti pendampingan nanti kita ada sekitar 160 menit Bu. Yang pertama kita masuk ke refleksi lingkungan belajar sekolah. Yang kedua refleksi perubahan dari apa yang telah Ibu Sulami pelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan untuk yang bagian awal itu rencana perintis atau kegiatan Ibu yang sudah melakukan komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan Ibu. Bisa dimulai ya Bu. Saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan pemakai kok Bu. Nanti yang harus Ibu konfirmasi atau jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ya Bu, seperti yang awal mungkin ini pertanyaan saya Bu, bagaimana dukungan Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu Sulami jalani Bu? Alhamdulillah sampai saat ini dari awal mengikuti sampai dengan saat ini dukungan selalu ada dan sangat-sangat mendukung kegiatan saya pada pendidikan guru penggerak. Berarti sangat mendukung ya Bu. Ya. Rekan sejawat Bu Bulian, Bulian nanti bagaimana Bu? Bulian juga sangat mendukung Pak. Misalnya saya ada kegiatan Ya. atau apa, dia juga bersiap untuk membantu menggantikan guru di kelas saya. Itu bagian dari dukungan beliau juga. Ya benar. Wah itu sudah menjawab pertanyaan yang mau saya ajukan lagi berarti Bu. Di situ saya mau menanyakan apa bentuk dukungannya Bu? Dukungannya rekan sejawat itu modelnya bagaimana? Bentuk dukungan. Ya tadi kalau jika mungkin kan bentuk dukungannya banyak ya Bu kan. Ya. Tadi Mas Jiran sudah jauh jika jenengan ada kegiatan mendadak mengenai PBB, Bulian siapa cover? Kalau boleh tahu selain itu Bu apa Bu? Ya, selain itu teman-teman di sekolah, teman sejawat saya khususnya juga memberi kesempatan kepada saya untuk mengerjakan kegiatan atau tugas-tugas guru penggerak itu di sekolah. Maksudnya kadang-kadang di jam sekolah kalau memang saya perlukan, boleh misalnya pas mau ngupload, tinggal ngupload tugas itu kan serasa tidak mengganggu gitu juga didukung lah. Kemudian alhamdulillahnya lagi kalau lembaga ini mulai bulan Mei kemarin sudah dipasang wifi, jadi sangat-sangat membantu juga untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Selain itu kalau dukungan dari kepala sekolah sedikit agak mengurangi beban tugas saya yang biasanya. Oh iya, ya gitu. Ya berarti semua atau ya sebagian juga mendukung ya Bu. Iya. Terus tantangan Bu, tantangan apa yang Ibu alami selama melakukan pendidikan guru penggerak ini? Sebenarnya tantangan yang ya sekitar 2 bulan ini kan kita sudah eksis ya Bu. Itu tantangan apa Bu yang jenengan alami? Kalau tantangan yang paling utama bagi saya adalah terkait bagaimana saya membagi waktu. Itu yang paling menjadi tantangan saya. Karena selain tugas utama saya sebagai guru kelas, kebetulan saya juga operator sekolah ini. Kemudian saya juga bendahara, baik itu bendahara sekolah maupun bendahara BUP. Sehingga kadang-kadang beberapa hal itu berbenturan kegiatannya. Jadi kadang ketika saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat misalnya ditunjuk dari sekolah dari
komunitas itu, jadi berbenturan juga dengan kegiatan guru penggerak. Itu bagian daripada tantangan dalam pendidikan guru penggerak ini. Terus di situ kan ada seperti yang sibuknya ibu, guru kelas, operator, bendahara, terus bingung membagi waktu. Di situ apa yang ibu ingin lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Yang pasti mungkin saya lebih fokus saja, fokus kepada tujuan utama. Maksudnya saat ini misalnya saya harus mengerjakan tugas guru penggerak, maka kegiatan yang lain mungkin saya tinggalkan lebih dulu gitu. Jadi mana kegiatan yang harus saya kerjakan lebih dulu, kemudian mana yang sebaiknya tugas ini saya kerjakan di akhir waktu. Jadi mungkin saya perlu untuk mengatur manajemen waktu saya dan juga lebih menjalin kolaborasi lagi dengan rekan sejawat saya. Bila mana ada beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan bersama, jadi tidak harus saya selalu gitu. Ya, terus ada lagi Bu yang ingin saya tanyakan. Apa rencana Ibu Sulami agar pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani ini berjalan maksimal, bahkan sampai semaksimal mungkin? Saya akan berusaha untuk fokus pada pendidikan guru penggerak ini, karena mau bagaimanapun perjuangan untuk sampai di tahap ini tidak mudah, tidak mudah. Kemudian jikalau terkait pendidikan guru penggerak ini ada hal-hal yang sekiranya saya ketinggalan informasi, mungkin saya bisa melihat informasi tersebut dari media online atau juga berkolaborasi dengan teman-teman sesama CGP lainnya. Oke, baik Bu. Sudah sungguh sangat baik sekali Bu Sulami. Tadi dari mulai membagi waktu, ada tantangan dengan kesibukan Ibu. Di situ Ibu juga sudah merefleksikan sendiri, Ibu sudah memberi solusi sendiri terhadap tantangan sendiri. Terus Ibu juga ingin pendidikan ini maksimal ya yang ingin kita berikan. Terus ada lagi Bu, di sini untuk pertanyaan selanjutnya tadi kan sudah mengenai lingkungan belajar di sekolah. Sekarang saya mau konfirmasi tentang refleksi perubahan diri Ibu setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Di sini kalau boleh tahu Bu, apa saja yang Ibu Sulami pelajari dalam modul tersebut Bu? Dari modul-modul yang saya pelajari yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, mungkin saya lebih jelaskan dari sini, yaitu bisa saya jelaskan, yaitu pada modul 1.1 saya belajar tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Jadi apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Kemudian bagaimana seorang guru harusnya menjalankan pembelajaran atau mendidiknya, mengajarnya bagaimana di sekolah itu, mungkin dengan sistem among dan lainnya. Itu kami pelajari pada modul 1.1. Kemudian pada modul 1.2 kami belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian kalau peran guru penggerak sama juga, perannya ada 5, diantaranya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan juga sekiranya guru harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian yang terakhir yang saya pelajari pada modul 1.3 adalah belajar bagaimana kita membuat visi guru penggerak. Harapan masa depan kita apa? Itu kalau saya gitu. Dan itu mungkin nanti yang akan beneran presentasikan visi di sekolah Ibu bagaimana, terus nanti konfirmasi warga sekolah itu bagaimana, itu nanti yang akan beneran suguhkan pada Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat Ibu. Di situ tadi Ibu juga ada beberapa pengimplementasian ya Bu. Kalau boleh penjelasannya lebih dari modul tersebut 1.1 sampai 1.3, apa yang Ibu sudah implementasikan dalam kelas Bu? Kalau saya implementasikan dalam kelas mungkin dari 1.1, 1.2 dan 1.3 saya gabung jadi satu gitu saja implementasinya. Ya, saya seperti apa? Ya, yang pertama adalah saya merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, untuk saya terapkan di kelas.
Sehingga kami sebagai guru yang dulunya adalah subjek dalam pembelajaran, kita lebih memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka lebih berkreasi. Jadi mereka lah yang jadi subjek pembelajaran. Kemudian yang jelas saya menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, menjadi lebih sering berkolaborasi juga dengan rekan sejawat dalam pembelajaran. Jadi banyak yang sudah kami implementasikan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dari tadi yang Ibu jelaskan dari subjek guru menjadi subjek murid ya Bu. Di situ kan Ibu sudah mengimplementasikan ya Bu. Berarti Ibu sudah melakukan perubahan di kelas. Bagaimana tanggapan murid peserta didik itu bagaimana Bu? Kalau khususnya di TK Ya. Apalagi ada perubahan, biasanya yang paling banyak ngomong di depan adalah gurunya, kemudian ganti mereka kami jadikan subjeknya, otomatis perannya lebih banyak. Anak-anak responnya sangat senang dan bahagia dengan perubahan itu. Jadi mereka merasa mereka yang diutamakan dalam kegiatan pembelajaran. Itu dari respon atau isi hati peserta didik ya Bu. Terus bagaimana dari perasaan Ibu Sulami ketika bisa sudah bisa mengaplikasikan modul 1.3, 1.2, dan 1.4 Bu? Sama seperti anak-anak, saya pun merasa senang mendapatkan berbagai kesempatan untuk belajar pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian saya bisa menerapkan sistem AMOM dalam pembelajaran saya, menjadikan pembelajaran saya lebih berpihak kepada murid, dan bagaimana menjalankan nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Dan saya rasa senang saja, senang dan bahagia ada dan terlibat dalam program guru penggerak ini. Baik, terima kasih sekali Bu. Itu sungguh sangat ada baik dan terlibat ini Bu. Ya di situ Ibu tadi kan sudah menjelaskan praktek baik. Terus jika boleh tahu, kemungkinan kan praktek baik itu setelah Ibu kolaborasi dengan peserta CGP lain, otomatis kan si sana kok bisa sini, kok bisa di sini, enggak. Di situ kalau mau boleh tahu, apakah Ibu ingin memperbaiki, terus rencana Ibu yang ingin diperbaiki itu apa? Tentu dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan, meskipun saya merancang ide-ide yang baik atau menyenangkan untuk siswa, belum tentu ide saya itu berhasil saya terapkan gitu kan. Jadi yang mungkin yang saya perlu perbaiki adalah saya berkolaborasi juga dengan guru atau rekan sejawat saya, kemudian mencari informasi-informasi baik itu lewat media online atau lewat teman sejawat terkait bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang bisa diterima oleh anak. Oke, baik Bu. Terima kasih sekali atas konfirmasi dan penjelasan serta praktek-praktek baik yang telah Ibu terapkan di modul 1.1, 1.2, sampai 1.3, bahkan sudah teraplikasikan di dalam kelas Ibu ya Bu. Terus sebelum Ibu melakukan presentasi, saya akan menanyakan lagi Bu. Kemarin terhadap pemetaan yang Lokakarya 1 kan Ibu disuruh memetakan komunitas praktisi. Iya. Masih ingat. Ya, di situ saya akan memberi beberapa pertanyaan pemantik. Bagaimana Ibu Sulami memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah TK2, TK Dharma Wanita 2 Karangan atau di lingkungan Ibu tinggal? Kalau pengalaman merintis saat ini, ya saya sudah merintis komunitas itu, yaitu saya bikin grup namanya grup modul ajar gitu, ngikut-ngikut zaman sekarang. Grup modul ajar yaitu terdiri dari teman-teman guru, dari teman-teman guru TK se-Kecamatan Karangan, karena ya kebetulan saya ketua IDKI-nya, Ikatan Guru Zaman Kanak-Kanak di Kecamatan Karangan. Jadi saya tidak perlu merintis untuk itu, tapi saya merintis untuk membuat grup baru yang sekiranya itu nanti bermanfaat untuk teman-teman. Bu, dalam grup modul ajar itu, apakah capaian kegiatannya sudah sesuai dengan harapan teman-teman guru IGTKI dan tujuannya itu Bu? Tujuan dari komunitas itu? Iya. Yang pasti harapan dan tujuannya yaitu dari terbentuknya komunitas praktisi grup modul ajar adalah memberikan kesempatan
belajar secara terbuka, jadi terbuka dan luas bagi setiap anggota agar dapat mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi tujuannya kiranya teman-teman, khususnya teman-teman GTY di Kecamatan Karangan, saling berbagi informasi, trik-trik mengajar lah, kurang lebih seperti itu, ke media-media yang cocok untuk kita terapkan di sekarang pembelajaran ini. Baik Bu. Terus di situ mungkin namanya komunitas pasti ada senang, terus sedih, terus ada yang ingin saya tanyakan lagi Bu selain senang. Tantangan itu Bu, tantangan selama penerapan modul ajar dengan kolaborasi bersama rekan-rekan IPTK itu bagaimana tantangannya? Tantangan yang paling utama, yang pertama karena perbedaan kesibukan masing-masing guru, kemudian sulit mengadakan kegiatan itu secara rutin. Misalnya kami anggarkan 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, seperti itu sulit untuk terlaksana. Itu yang pertama. Kemudian yang kendala yang kedua, karena grup komunitas ini terbentuknya itu ada menyikapi awal semester kemarin, jadi banyak tugas dari masing-masing lembaga yang nggadok nih istilahnya gitu, susah. Kemudian melaksanakan kegiatan setelah pembelajaran, akhirnya teman-teman untuk mengatasi tantangan itu kami ngadakan pertemuannya itu setelah kegiatan pembelajaran. Menyesuaikan, jadi tidak harus semua anggota hadir semua, sekiranya yang bisa hadir lebih dari 2/3 itu tetap jalan kegiatan itu. Iya, itu sudah sangat baik sekali Bu. Terus di sini Bu, apa saja hal yang menarik Bu dan menjadi pembelajaran saat merintis modul ajar tadi yang Ibu alami saat mau merintis itu apa saja Bu? Yang menarik yaitu ternyata mengajak teman-teman itu bukan hal yang mudah, itu yang pertama, karena tidak semua orang punya minat untuk ayo belajar gitu. Ada merasa saya sudah bisa kok sendiri gitu. Kadang-kadang mongso aku sisong dewe nyapa datang kelompok. Padahal kalau kita mau untuk bersama-sama berkolaborasi bersama, pekerjaan itu lebih cepat selesai gitu. Jadi kurang lebih hal yang menarik yaitu ya menemukan minat masing-masing anggota itu susah juga ternyata gitu untuk mereka senang belajar gitu. Di sini kan Ibu sudah menjalankan ya Bu modul ajar tadi, dan itu juga sudah menjawab dari apa yang ingin saya tanyakan tentang strategi apa jika Ibu belum mempunyai komunitas atau belum membentuk komunitas praktisi. Tapi Ibu Sulami kan sudah sangat aktif sekali di dalam kegiatan itu ya Bu. Terus ada lagi Bu, apa rencana pengembangan yang akan Ibu Sulami lakukan Bu? Rencana pengembangannya dari komunitas tersebut. Yeah. Kalau selama ini komunitas itu dibuat adalah untuk menjembatani teman-teman biar tidak kesulitan untuk bikin modul ajar. Awalnya seperti itu. Karena modul ajar itu banyak di platform Merdeka Mengajar banyak, tapi teman-teman merasa kurang sesuai dengan kondisi sekolahnya. Akhirnya kami membuat bersama-sama. Nah, sekiranya pengembangan itu saya inginkan nanti itu tetap berkembang. Seperti halnya bagaimana kami mengerjakan rapot platform pakai platform digital atau gimana gitu. Jadi komunitas itu tetap bisa berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Berarti Bu ya sudah mengikuti perkembangan zaman, terus juga sudah menerapkan filosofi KD dalam pelajaran. Oke. Baik, terima kasih Bu, itu sekira tentang refleksi dari modul itu sama refleksi luka karya. Terus kita masuk bagian inti ya Bu. Ibu menyiapkan dulu teman-teman rekan sejawat sama anu gitu. Ya, gitu presentasi. Oke, siap. Ya, siap Bu. Pun gitu. Bu Sulami, kita sekarang masuk ke bagian inti Ibu KS, kalau Ibu Burian, Burian kali Bu Wit, Burian kali Bu Wit, ini kita masuk ke bagian intinya pendampingan individu Bu Sulami. Bu, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang proses nanti Bu Sulami yang bagian ini. Di sini nanti
saya akan mendampingi Bu Sulami untuk mempresentasikan ini Bu dengan individu kedua. Nanti di sini saya sebagai moderator, yang Bu Sulami memandu diskusi, terus sebagai Bu Wid kali Bu Rian sebagai peserta diskusinya Ibu. Di sini untuk proses diskusinya nanti CGP membuka diskusi, menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta, terus membacakan puisi Insinyur Soekarno dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Sulami. Untuk Bu Sulami waktu dan tempat, persilakan Bu, monggo. Siap. Terima kasih Pak Jian atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan di TK Darmawan Kerjaan. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk ikut pendampingi saya pada kegiatan pendampingan individu kedua ini. Perlu saya perkenalkan pengajar praktek saya yaitu Pak Jihan Jananta Abdullah dan DPP-nya saya sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namun sebelumnya perlu kita tahu apa sih visi itu. Harapan adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa Indonesia. Itu saya kutip dari Aditya Dharma tahun 2022 pada bukunya di Visi Guru Penggerak. Kemudian terkait prakarsa sekolahan mungkin sedikit ada kata-kata tersebut yang pas saya rasa. Perubahan di sekolah yang dapat diinisiasi oleh pihak luar, tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan akan datang dari dalam, jadi dari sekolah kita sendiri seperti itu. Kalau menurut saya visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan. Kemudian visi itu bagaikan bintang penunjuk arah yang akan memandu guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran kita di sekolah. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya supaya nanti Ibu kepala sekolah dan juga teman saya apa sih visi lembaga kita itu seperti apa, mungkin saya bacakan dulu ada puisi dari Insinyur Soekarno. Puisi tersebut berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Berau, Gunung Kelepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang didengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku
Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kurang lebih seperti itu gambaran dari puisi yang diciptakan oleh Bung Karno. Saya rasa kita semua bisa memahami apa makna puisi tersebut, kemudian pas untuk kita kaitkan dengan visi sekolah kita barangkali seperti itu. Perlu saya ingatkan kembali, mari kita baca bersama visi di TK Dharma Wanita 2 Karangan. Monggo Bu Kepala Sekolah, barangkali kuis masih ingat visinya apa? Visi TK Dharma Wanita 2 Karangan mewujudkan insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif. Seperti itu ya. Ada 4 poin yang mungkin kita dapatkan atau kita wujudkan dari visi itu, yaitu insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif. Nah, dari visi yang sudah bersama-sama kita susun bersama komite sekolah kita, ya sedikit pertanyaan dari saya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bagaimana Bu ya? Saya sudah Sudah menggambarkan ya. Kalau menurut pendapat Sukit bagaimana? insya Allah Sudah menggambarkan ya. Mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Jika dirasa sudah menggambarkan, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ada pembedanya gitu. Kira-kira ada pembedanya mungkin supaya lebih mudah penjenengan dalam mengingat apa pembedanya, kemudian cita-cita kita itu apa atau dari visi tersebut. Mungkin kita bersama-sama melengkapi kalimat terumpang berikut ini. Monggo Bu Rian, bisa dibaca. Kita mimpikan murid-murid yang mandiri, Ya. yang berakhlak mulia. Terus kemudian kita Kita percaya percaya bahwa murid adalah apa ini? Monggo. Ya, monggo. Selamat malam. Gambaran Gambaran atau apa gitu? Mungkin dengan isi kalimat ini terus nanti di-matchkan dengan yang udah atau yang belum, kalau jika belum nanti di Bagaimana kalau murid mungkin kita percaya bahwa murid di sekolah kita adalah murid yang bagaimana? Kemauan mungkin murid-murid yang mandiri, yang yang berakhlak mulia. ya. Suatu misal ya kita bisa kadang-kadang anak-anak kan diajari berdoa, itu kan sudah menunjukkan keakhlak muliaan kita. Bisa masuk, saya rasa itu juga masuklah. Kita percaya bahwa murid kita, murid di sekolah ini mandiri, kemudian punya akhlak yang mulia, saya rasa masuk. Kemudian mungkin ada kalimat tumpang selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan apa, Bu? Sekolah TK Dharma Wanita 2 Karangan ini, di sekolah ini apa sih yang kita utamakan dari sekolah ini? kebutuhan murid-murid. Kebutuhan murid ya. Mungkin boleh saya katakan pembelajaran yang berpihak pada murid begitu ya. Mungkin ada tambahan lagi? Apalagi kebahagiaan anak-anak gitu tentunya. Karena merasa senang, Nyaman sekolah di sini. Jadi sekolah ini TK Dharma Wanita 2 ini mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian kita juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk mereka. Saya rasa itu sangat tepat lah untuk sebuah lembaga sekolahan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu teknologi atau sadar betul bahwa mereka mandiri atau mungkin mereka bagaimana
sadar betul bahwa mereka anak-anak yang mandiri lah, berani ditinggal oleh orang tuanya mungkin di sekolah ya. Terus sadar betul bahwa mereka perlu untuk belajar lebih. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk gimana Bu? Yakin untuk bagaimana terkait visinya tadi? Mungkin supaya visinya terlaksana, kita harus yakin bagaimana mungkin menjalankan visinya atau begini. Semua warga sekolah ya semua antara siswa kepala sekolah itu bersama-sama melaksanakan melaksanakan visi itu. Mungkin kalau menurut kalian warga di sekolah ini yakin untuk selalu bersama-sama, artinya gitu ya, berkolaborasi bersama, baik itu untuk kemajuan TK, baik itu sesama dari wali murid, guru dan juga anak-anak mungkin supaya visi dari sekolah ini dapat terwujud. Yang terakhir Bu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Visi itu sangat penting karena harapan dari sebuah lembaga itu untuk masa depan anak-anak bangsa. Menciptakan anak yang mandiri, anak yang berakhlak. oh gitu. Masuk, saya rasa juga begitu Bu. Visi itu sangat penting untuk sebuah lembaga ya, apalagi untuk kita wujudkan karena dari visi itu kita bisa melihat masa depan anak-anak kita nanti. Nah, kalau kemudian saya kembalikan lagi kepada visi tadi, visi kita mungkin kita ingatkan, saya ingatkan kembali barangkali teman-teman lupa, visi di TK kita adalah memberikan Insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif. mewujudkan insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif. Apakah visi di sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid? Sudah. Jika visi ini sudah berpihak kepada murid, apakah ini sudah kita laksanakan atau cuma sekedar jargon atau apa ya, kalau boleh bilang slogan-slogan saja? Sudah dilaksanakan di kesehariannya. Misalnya apa Bu pelaksanaannya? Yang paling terlihat misal dari ketika visi TK itu mengatakan berakhlak mulia misalnya. Pelaksanaannya seperti apa mungkin? Mungkin anak-anak untuk apa ya, bermain bersama teman itu berbagi, terus tidak apa ya, istilahnya tidak mengganggu teman yang lain, terus setiap hari, setiap pagi diajak berdoa. Jadi untuk mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia melalui pembiasaan, lebih kepada pembiasaan yang rutinitas setiap hari. Jadi nanti akan tercipta anak-anak yang seperti itu. Saya rasa ya kurang lebih masuklah untuk program-programnya. Itu tidak hanya sekedar slogan, berarti kalau di TK ini saya rasa visi TK ini mewujudkan insan yang berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan kreatif, sudah berpihak pada murid karena kalau saya amati kalimat tersebut itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, jadi bisa mewujudkan anak-anak untuk merdeka belajar. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, jika visi tersebut sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan dari diri murid dari segala isinya. Dan mungkin yang dimaksud dari pertanyaan ini, kalau Bu Rian kemudian Bu Wid sudah menyampaikan bahwa visinya itu cocok loh Bu, sudah berpihak pada murid, kira-kira selain program terkait berakhlak mulia tadi, untuk penanaman pembiasaan tadi,
adakah program lain yang sedang digalakkan di sini misalnya Bu, yang dalam waktu dekat mungkin seperti itu, mungkin terkait gimana anak biar sehatnya? Mungkin ini Bu, kan banyak anak yang masih ditungguin. Oh, Itu iya. supaya anak lebih mandiri, tidak ditungguin orang tuanya. Mungkin ada program parenting ya istilahnya. Oh gitu, gini. Bimbing orang tua itu loh. Oh gini, parenting Bu. Supaya anak-anak itu mandiri, tidak ditunggu orang tuanya itu Mas. Oh iya, itu nanti masuk ke visi yang mandiri benar ya. Mungkin Bu Win ada yang ditambahkan, program apa yang sekiranya dalam waktu dekat ini bisa segera dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut? Nopo? Yang barangkali yang terkait tadi sudah dijelaskan kemudian yang terkait perawat mulia sangat mandiri, mungkin tambahkan yang kaitannya dengan program sehat. Makan bersama. Oh mungkin buat program itu termasuk program Bu, pemberian makan tambahan. Ada lagi Bu mungkin, atau ada hari-hari tertentu misalnya kegiatan apa yang bisa sehat gitu Bu? Mungkin diajak anak-anak membuat misalnya jus buah atau apa gitu. Oh, pembelajaran yang ke arah kesehatan anak kan gitu. Iya. Oh, gitu. Kalau di sini kan ada juga kegiatan mungkin kayak nari gitu, ada enggak Bu? Mungkin dijadikan pembiasaan atau rutinitas Iya. itu? Ada. Program ada. Ada. Oh, gitu. Jadi kalau dilihat dari visi TK Darmawangsa 2 Karangan tadi, visinya sudah berpihak kepada murid, kemudian program-program yang sedang dilakukan sekolah juga mendorong pertumbuhan diri murid untuk menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya rasa sangat bagus sekali visinya. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika visi belum berpihak pada murid, berarti pertanyaan nomor 5 tidak perlu saya bacakan lanjut karena sudah ada jawabannya di nomor 4. Begitu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan teman-teman bersedia untuk saling sharing terkait visi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan prinsip berpihak kepada murid atau belum. Terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup sampai di sini apa yang saya utarakan terkait pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di TK Darmawangsa 2 Karangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi tentang visi Bu. Di sini visi Bu Sulami itu dengan mungkin yang di sini sudah berjalan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Tapi ya nanti tinggal diinovasi lah untuk actionnya diinovasi lebih banyak lagi. Sudah bagus, makanya kan dari yang bagus itu bisa direfleksi, terus nanti kurangnya apa nanti tinggal Bapak atau Ibu-ibu semua beserta Ibu selaku kepala sekolah nanti yang lebih tahu mengenai kondisi anak di sekolah sini. Itu penguatan dari saya. Aku tinggal terus berjalan, terus action, terus jika ada kurang atau salah nanti direvisi dan sebagainya. Terus untuk Bu Sulami begini, selanjutnya nanti hasil diskusi ini dicatat dan didokumentasikan, terus laporan diskusi ini nanti diserahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Hasil diskusi Dilakukan kepala sekolah dan laporannya untuk saya. Terus lagi Bu, kita sekitar kita masuk lagi sekarang ke bagian akhir juga untuk melakukan refleksi Bu pada pendampingan saat ini. Apa hal yang menarik yang Ibu Sulami dapatkan setelah proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal itu menjadi menarik menurut Ibu? Apa Bu? Yang menarik pada pendampingan kali ini adalah kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi visi yang selama ini sudah saya pelajari terkait visi guru penggerak gitu. Bagaimana kita mengaitkan antara visi penggerak, guru penggerak, kemudian nilai-nilai dan peran saya selaku calon guru penggerak. Saya rasa itu hal yang menarik dari pertemuan pendampingan hari ini. Ya, terima kasih Bu, karena tadi sekilas sudah melakukan semuanya
Terus saya mau mengajukan pertanyaan lagi Bu, apa dari pendampingan saya yang sudah baik, terus apa yang perlu diperbaiki Bu untuk pendampingan kegiatan berikutnya? Kan namanya kan saya tadi seperti jika tidak baik ini, contohnya tadi jam 10 saya molor, ya kan ya nggak apa-apa Bu, nopo luas mawon preferensi kalau memang tidak gitu, untuk ke depan nanti saya cepat bantu. Saya rasa tidak masalah kalau terkait kehadirannya, karena apa? Tadi Pak Jian juga sudah konfirmasi kalau mungkin telat Bu karena kondisi jalanan yang seperti ini gitu, sekaligus cuaca. Kalau menurut saya pendampingan pada hari ini semuanya berjalan sangat baik, dan saya rasa kedepannya mungkin perlu kita tingkatkan lebih baik. Barangkali mungkin waktunya yang lebih lama Pak, biar saya punya kesempatan untuk menyampaikan unek-unek atau barangkali ada tugas-tugas LMS saya yang sekiranya saya kesulitan nanti kan bisa dibantu gitu. Ya Bu, saya terima kasih insya Allah itu referensi dari Ibu, terus saya nanti juga tak mereferensikan diri sendiri. Ya kan namanya janji kan harus ditepati ya Bu, baru saya aja ya. Terus saya mengucapkan terima kasih sekali terus dari tugas-tugas dari Ibu di LMS sudah sangat menunjukkan positif dan baik, karena ya betul ada terlambat, terus insya Allah dari dilihat jika dianggarkan sebagai nilai Ibu tidak pernah mengecewakan bagi diri Ibu sendiri. Akhirnya saya memberi apresiasi di situ. Terus untuk yang sedikit lagi Bu, di sini saya mengingatkan nanti Ibu Sulami untuk menyebarkan, mengumpulkan dan mengikut survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak dalam pertarungan hal Ibu. Oh, gitu. Yang kemarin saya share itu Bu, yang ada di lampiran. Yang ada di lampiran itu. Gitu. Kegiatan ini akan Ibu lakukan sebelum pelaksanaan P3 Bu. Oh, jadi harus saya lakukan sebelum ada pendampingan individu ketiga. Gitu. Tapi alangkah baiknya ya lebih cepat nggak lebih baik itu ya nggak juga sih, pokoknya ya seminggu depan atau kapan seloganya Bu Sulami dipisahkan. Terus nanti menyebarkan kuesioner, nanti Ibu ada refleksi diri sendiri, terus refleksi pada teman-teman guru dari UKS nanti disebarkan dan ditunjukkan. Terus di sini Ibu harus selalu memotivasi untuk praktek-praktek baiknya diaplikasikan pada peserta didik, lalu supaya bisa berbeda pada murid selanjutnya. Dan nanti jika Ibu ada kendala apa dalam pendampingan ini, Ibu jangan sungkan-sungkan WA untuk saya, WA ke saya saja, nanti saya akan masukkan ke jurnal komunikasi agar nanti kita tahu. Oh, gitu. Terima kasih atas kesempatannya Pak Jian, motivasi yang luar biasa untuk saya hari ini, tambah semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf ada keterlambatan waktu datang di sini tadi. Sekian Bu Sulami dan Bu Nia sebagai Asdawan Sulami dan Bu sebagai kepala sekolah TK Darul Wanita 2 ini. Saya terima kasih sekali atas meluangkan waktunya menunggu yang tak berapa menit atau berapa jam. Sekian Bu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.